Selamat datang di channel YouTube Ican Sabur teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe, dinyalain loncengnya, di like dan juga di komen. Selamat menonton teman-teman, enjoy. Halo teman-temanku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jadi hari ini adalah hari pertama saya libur. Setelah 15 hari sebelum hari ini tuh saya full kerja tanpa libur. Dan 15 hari terhitung dari hari ini saya juga diberi kesempatan oleh perusahaan untuk istirahat atau libur. Sebenarnya sih itu bukan keputusan dari dulu ya, tapi itu adalah keputusan ketika wabah corona ini menyerang dunia, menyerang pelosok-pelosoknya dunia ini. Jadi bos di perusahaan saya mengubah peraturan kerjanya, mengubah jam kerjanya, mulai yang dari sehari 2 shift ya, jadinya sehari cuma 1 shift doang, dengan metode 15 hari kerja 15 hari libur. Jadi maaf banget kalau saya ceritanya panjang lebar ya. Jadi singkat saja, di video kali ini saya akan menceritakan gimana sih perasaannya ketika kita jadi anak rantau dan dunia atau kita sedang melawan virus corona. Jadi banyak dari teman-teman saya yang mungkin saat ini sudah tidak bekerja lagi, perusahaannya tutup atau tempatnya bekerja tutup, dan itu benar-benar bikin kepala pusing. Banyak hal yang harus dipikirkan, apalagi hidup di tanah rantau. Jadi saya secara pribadi yang masih bersyukur ya, karena perusahaan saya belum tutup, meskipun sekarang pemerintah sedang melarang kita semua untuk tidak keluar rumah. Jadi saya juga menghimbau kepada teman-teman untuk stay di rumah aja kalau memang nggak ada kepentingan untuk keluar ya. Dan saat ini saya memang sedang berada di luar tapi bukan di luar yang jauh dari rumah ya. Jadi ini adalah di depan kos saya. Jadi buat teman-teman yang nggak ada kepentingan untuk keluar, stay tetap di rumah, jangan kemana-mana, dan kalaupun ada kepentingan untuk keluar, jangan lupa untuk menggunakan masker, oke? Jadi lanjut ke topik utamanya ya. Jadi saya secara pribadi merasa diri saya masih beruntung ya, dari teman-teman saya yang satu kampung dengan saya, satu kabupaten dengan saya, yang merantau tetapi tiba-tiba diberhentikan secara terpaksa karena keadaannya seperti ini sekarang. Jadi sebenarnya jadi anak rantau dengan menghadapi situasi yang seperti ini cukup dan sangat membingungkan dan membebankan pikiran. Karena teman-teman tahu ya, tinggal di tanah orang, di perantauan itu merupakan suatu hal yang cukup menguras banyak dari kita, khususnya ya menguras dompet. Nah, perbandingannya begini, ketika kita kerja dan tinggal di rumah sendiri, maka hasil kerja kita itu sepenuhnya buat kita. Jadi nggak ada lagi untuk biaya rumahnya, karena kita digratiskan untuk tinggal di rumah kita. Sementara kalau kita kerja di tanah orang, di rantauan, dari penghasilan kita itu ada yang harus diselipkan atau ada yang harus dihitungkan untuk membayar tempat tinggal. Jadi sebenarnya disitulah letak beban yang dialami oleh anak rantau menurut saya secara pribadi ya. Karena tinggal di rantau itu nggak ada yang gratis. Makan beli, itu beli, ini beli, dan yang paling mahal itu adalah kos, tempat kita tinggal, atau mungkin ada yang ngontrak. Jadi dari teman-teman mungkin ada yang berputus asa, ada yang mengeluh, ada yang sempat stres, frustasi,
Dan kita cuma bisa berharap agar segala persoalan yang sedang dialami oleh dunia saat ini cepat berlalu. Dan satu lagi yang menjadi beban anak rantau lagi adalah ketika kita ingin pulang ke kampung kita, ada banyak pertimbangan. Kita mungkin berniat pulang karena memang keadaan udah tidak mendukung kita untuk berada di tanah rantau, tapi banyak hal harus dipikirkan lagi. Kita pulang mungkin dari sini, dari tempat kita rantau, dari perantauan kita masih sehat, tapi kita nggak tahu di perjalanan ada barang-barang, ada benda, atau ada suatu hal yang kita sentuh, benda-benda yang kita sentuh itu yang udah disentuh oleh orang yang sudah itu terkena virus corona. Jadi sebenarnya pulang dan nggak pulang itu juga membuat banyak pertimbangan ya. Tapi saya secara pribadi di sini masih tetap bersyukur ya, masih sangat syukur kepada Tuhan karena setidaknya Tuhan masih memberikan saya jalan dengan tempat kerja saya yang masih membuka jam kerjanya, maksud saya dengan tempat kerja saya yang saat ini masih memberikan karyawannya kesempatan untuk tetap bekerja, meskipun sih pemerintah sudah sangat berharap besar agar tetap di rumah, tapi pemerintah juga tahu kalau masih banyak orang yang harus keluar rumah dengan kepentingan seperti ini. Tapi kembali tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, keluar rumah itu jangan lupa pakai masker, karena masker itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mencegah agar corona itu tidak masuk ke tubuh kita. Jadi di sini teman-teman, saya mau bilang tetap semangat buat teman-teman yang sekarang udah nggak kerja, buat teman-teman juga yang nggak bisa pulang kampung, tetap semangat. Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan agar kita selalu diberi kesehatan, diberi jalan, dan agar virus corona yang sedang melanda dunia ini, melanda kita, melanda dunia itu segera cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Dan teman-teman semua, saya sangat berharap agar teman-teman semua, teman-teman yang menonton video ini, untuk jangan lupa untuk jaga kebersihannya ya. Kalau makan atau kalau misalnya sudah pegang barang yang kotor atau apalah, jangan lupa untuk mencuci tangan. Itu juga salah satu cara pencegahannya. Itu sih saya dengar dari orang. Jadi itu aja ya video dari saya di hari pertama saya libur. Ini saya hari pertama libur bener-bener nggak ada kegiatan, bangun ya ke siang, karena sebelumnya 15 hari sebelumnya itu saya bangun pagi teman-teman. Itu membosankan. Dan semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Stay di rumah teman-teman. I love you. Dadah teman-temanku, sehat terus. Oke, dadah.